Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Dimas atau Richard Dewa Fariski dari 104 absen 30. Dan hari ini aku akan menjelaskan apa yang terjadi kepada aku selama 2 minggu terakhir dan mengaitkannya dengan konsep-konsep geografi. Jadi pagi-pagi aku itu bangun sekitar jam 3-4an antara habis tahajud atau langsung salat subuh. Terus habis itu aku langsung siap-siap untuk ke sekolah atau untuk mempersiapkan hal-hal yang aku butuhin buat ke sekolah. Sekolah aku itu di SMA Negeri 3 yang terletak di sebelah Stan Teh Poci bertentanggaan dengan SMA Negeri 5. Jarak antara rumah aku dan SMA Negeri 3 itu relatively buat aku kalau naik motor itu dekat. Tapi ya kalau misalnya dilihat juga orang-orang bisa bilang kalau itu tuh rada jauh. Biasanya kalau misalnya aku ke sekolah naik motor terus pagi itu nggak begitu macet, jadi aku ke sekolahnya gampang. Tapi kalau misalnya agak telat dikit itu banyak mobil, banyak banget pagi-pagi, meskipun kayak jam 6-an itu udah bisa macet. Itu bisa macet jam 6. So I have to get up earlier before that. Terus mobil-mobilnya itu kalau misalnya macet ya itu kayak benar-benar memusat gitu. Macetnya itu kayak antara di simpang Dago atau enggak di depan SMA Negeri 3 sama SMA Negeri 5 itu benar-benar musat gitu. Enggak menyebar gitu. Nah, terus nyampe di sekolah aku ya belajar kayak biasa. Ini habis belajar itu biasanya ada ekskul atau kegiatan lain sebagainya gitu ya. I'm out of school and I'm done. Real. Pada hari Kamis setelah sekolah biasa, ekskul sama kegiatan sebagainya, aku pergi ke sekitaran SMA Taruna Bakti untuk mewawancarai mereka tentang sekolah mereka. Ini wawancaranya. Pertama-tama coba kenalin diri sendiri dulu. Ya, terima kasih ya. Nama saya Arif Nur Rashid. Nama saya Arif Nur Rashid. Dan saya bersekolah dekat sini. Di Taruna Bakti. Nama saya Elvira dari kelas IPS kelas 10-8 Taruna Bakti. Hai, I'm Putih Dania. Aku dari Sekolah Taruna Bakti dari kelas IPA Bilingual X1. Pak, ya datang ke sana biasanya jam 6.30, jadi ya subuh-subuh seger. Nyampe ke sekolah terus siapin alat seperti laptop dan lain-lain untuk nyalain. Sisanya sekolah seperti biasa. Nah, guru datang ngajar lalu keluar. Siklus yang mengulang. Istirahatnya setiap jam 9.40 sama 11.55 dan kita selesai tergantung hari, tapi kalau hari ini hari Kamis kita pulangnya jam 14.35. Susahnya ya, kayaknya semuanya juga susah. Managing schedules, at first it's hard, but after it takes like a couple of weeks, but then you sort of got into it, so it's quite easy to fit in anything beside it. Aku ngomong gimana? Jadi ya selama kamu udah terlatih gitu managing schedule-nya, jadi kelamaan bisa lebih nyaman aja sih. Alamat Taruna Bakti di mana? Ayo. Aku pernah nulis ini padahal. Oh iya, kalau di Taruna Bakti itu masih pakai kurikulum 2013.
Jadi nggak bisa milih-milih, hanya IPA sama IPS aja. Apalagi kalau udah Senin itu disebutnya Bloody Monday kalau untuk kelas aku. karena schedule-nya tuh bener-bener gila. Kayak yang pertama tuh matematika minat. Setelah matematika minat, kimia. Habis kimia bisa kayak ada apa lagi ya? Ada matematika wajib kalau nggak salah. Setelah itu tuh ada lab kimia. Bisa antara lab kimia atau enggak fisika. Nah, biasanya tuh jam terakhir ada yang namanya TB Smart. Jadi TB Smart tuh kayak pendalaman materi aja. Semacam jadi kayak bimbelnya lagi gitu. Tapi versi sekolah. Itu wajib. Iya, wajib. Jadi bisa pelajaran apa aja tergantung harinya. Jadi kayak extra hour aja gitu. Sebagai kayak anak dari kelas bilingual, menurut kamu yang paling drastis beda dari kelas bilingual kamu sama kelas-kelas yang lain apa? Selain schedule atau kayak tugas-tugas yang lebih banyak? Lebih ke orang-orangnya sih, karena kan itu ya bisa dibilang orang-orang terpilih gitu. ada seleksi, misalnya dari nilai rapor, terus di interview ada, dan dilihat lah dari macam-macam aspek gitu. Well, that's it for the interview with my childhood friend that we went to UK together, right? Iya. Kita ke UK bareng, real. Oke. Makasih teman-teman aku yang jadi basically yang aku dapat dari wawancara itu bahwa di SMA Taruna Bakti masih memiliki persamaan, seperti ada guru-guru yang ganteng, mata pelajarannya susah, tugas-tugasnya susah, dan banyak hal-hal yang bersangkut pautan dengan susahnya managing waktu. Tapi banyak juga perbedaannya, seperti mereka itu masih menggunakan kurikulum 2013 dan mereka memiliki kelas bilingual yang notabene sepertinya dari cerita Putih tadi tugas-tugasnya lebih banyak dan lebih sulit dipahami karena beberapa ada yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Nah, lanjut pada hari Minggu aku itu ke sebuah konvensi anime. Ke konvensi animenya ini aku bareng Rais, Arif yang tadi aku wawancarain, terus Junet juga ikut, Elvira juga ikut. Habis itu siapa lagi? Banyak yang ikut. Di situ aku ketemu salah satu orang yang ikut antri panjang, itu antriannya panjang banget gila. Nah, di situ aku ketemu orang namanya Juju. Juju ini cosplay sebagai Jinx dari League of Legends. Dia itu dari SMA BPK Penabur kalau nggak salah. Ini ada foto kita bareng. Nah, kenapa aku ikut ke konvensi ini? Karena konvensi ini adalah tempat berkumpul dan bertemunya banyak orang yang memiliki interest atau kesukaan yang sama, seperti cosplay atau anime atau manga atau hal-hal yang berkaitan dengan budaya Jepang. Atau bisa dibilang kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Nah, event Takashi Matsuri ini diselenggarakan, pokoknya tempatnya waktu itu di dekat Buah Batu. Nah, Buah Batu ini berada di Bandung. Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa. Secara geografis, kota ini terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat serta berada kepada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut dengan titik tertinggi berada di sebelah utara. Pada konvensi Takashi Matsuri tersebut juga aku melihat ada banyak stand ini di-provide oleh panitia Takashi Matsuri, tapi yang jualnya itu dari luar. Jadi bisa dibilang pihak dari konvensi Takashi Matsuri ini berinteraksi pada supplier makanan ini dan saling membutuhkan, karena yang satu membutuhkan tempat untuk berjualan dan yang satu lagi membutuhkan suplai makanan untuk pengunjungnya. Nah, pada konvensi Takashi Matsuri tersebut juga terjadi tindakan yang menghasilkan sebuah situasi sebab akibat. Di Bandung itu event Jepang kayak gini kan at least kayak sebulan bisa cuma 2 kali. So it's like a limited event. Orang-orang yang wibu pasti pada tahu tentang event ini. Nah, jadi itu lainnya panjang banget.
like for real panjang banget. Itu dari yang tempat pintu depan sampai pos satpam sampai ke perumahan orang, itu panjang banget lainnya asli. Terus karena hal itu juga, karena panjang banget lainnya, karena banyak banget orang yang ingin ikut acara ini, jadinya itu kalau nggak salah waktu itu ada polisi yang datang buat ngejaga kerusuhannya, biar nggak rusuh gitu. Nah, di tempat cosplay ini juga banyak sekali yang menjual merchandise. Aslinya nggak begitu penting, tapi karena banyak yang menyukai karakter anime, banyak yang menyukai budaya-budaya otaku atau wibu gitu di sini, di acara ini, jadi mereka itu harganya bisa 2 kali lipat, nilainya bisa bertambah, padahal nilai gunanya nggak begitu banyak. It's literally just a keychain, harganya 25.000. Like poster 10.000 dong sih. I don't know man. Mungkin kalau misalnya keychainnya dijual di tempat lain bisa kayak 10 ribuan, tapi di sini jadi lebih mahal. Mungkin karena ya nilai gunanya jadi makin tinggi karena banyak yang lebih mau meren di event kayak gini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan nge-analisis artikel ini dari Allo Dokter. Itu sumbernya. Menurut aku di sini ada prinsip interrelasi dan deskripsi, yang berarti ini adalah prinsip korologi atau campuran. Interrelasinya di mana? Kenapa aku memikirnya itu interrelasi sama deskripsi? Yang pertama deskripsi karena itu ngejelasin semua dari bahan-bahan di dalam rokoknya sama penyakit-penyakit yang dihasilkan oleh rokok. Nah, yang interrelasinya itu adalah hubungan antara rokok dan perokok tersebut. Sekian, itu sih analisisnya. Okay, well, that was a lot of things that I have done. Yang paling notable ya itu dua itu. Aku ngewawancara teman-teman aku yang lama yang di Taruna Bakti, sama aku pergi ke event anime cosplay pertama aku. Woo! Ya itu aja. Sekian dari video aku. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau kesalahan lainnya. Which I doubt. Kayaknya nilai aku 100. So 100 ya bu. Video ini itu susah banget dibikinnya. Asli aku kerja keras banget. Ini mah bukan banting tulang lagi, tapi banting keyboard. Yeah, well that's all. That's all from me. I hope you enjoyed it. Bye bye. I can't escape.